Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tekad Aji Pangestu, NIM 61014180557 dari Rombel PJKRB 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai sport psikologi atau psikologi olahraga, yaitu mengenai sikap terhadap olahraga. Yang pertama, apa sih itu sikap? Sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan sehingga muncul kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus tersebut. Sikap ditunjukkan kepada benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain, serta memberikan kesiapan untuk merespon positif atau negatif terhadap objek atau situasi yang memberikan stimulasinya. Yang selanjutnya yaitu fungsi sikap. Yang pertama, the cognitive function, di mana sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan, memproses informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi baru, sehingga kita bisa memahami objek sikap dan dalam mengorganisasikan informasi-informasi yang berhubungan dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu the utilitarian atau instrument function, di mana sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu the ego defense function, di mana sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Ini seperti hanya pandangan orang lain terhadap kita, yaitu di mana orang lain memandang mulai dari harga diri kita. Maka kita perlu ego defense function untuk bisa memelihara dan meningkatkan harga diri kita. Yang keempat yaitu the full expressive function, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri. Untuk fungsi ini, sikap berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai ataupun keyakinan kita terhadap orang lain. Di sini, sikap ini membantu kita untuk bisa lebih bersosialisasi terhadap orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu cara mengukur sikap. Pasti banyak yang belum tahu bagaimana cara kita mengukur sikap, yaitu seperti berikut cara dalam mengukur sikap. Skala ukur sikap, yaitu skala Likert, mulai dengan menghasilkan pertanyaan yang positif dan negatif dalam jumlah yang sama tentang apapun yang kita ukur sikapnya. Kita lihat di situ respon mengenai jawaban orang tersebut. Yang kedua yaitu skala Ausgleich. Untuk menyiapkan skala diferensial sematik, pertama-tama Anda harus memikirkan sejumlah kata dengan arti berlawanan yang dapat diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Yang berikutnya yaitu Sisig-Thurston. Thurston percaya bahwa penting bagi kita untuk mengetahui seberapa positif atau negatif setiap pernyataan dalam suatu skala, bukan hanya apakah pernyataan itu positif atau negatif. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sikap untuk olahraga. Ada di sini yaitu kepribadian, genetika, dan sikap. Bahwa ada gen untuk menyukai olahraga, tetapi jika beberapa aspek kepribadian diturunkan, mungkin kita dapat mewarisi kecenderungan atau kemungkinan untuk mengembangkan jenis sikap tertentu. Yang kedua yaitu pembelajaran sosial tentang sikap. Anak-anak cenderung meniru sikap terhadap olahraga yang mereka lihat pada orang tua mereka. Anak-anak juga menerima penguat yang kuat sebagai tanggapan atas sikap yang mereka ungkapkan sejak usia dini. Untuk yang ketiga yaitu sikap terhadap persaingan. Faktor terlalu banyak penekanan pada kompetisi menghalangi banyak anak belajar menikmati olahraga, sehingga anak memiliki rasa ingin menang, dan itu
ada positifnya dan ada negatifnya. Untuk poin yang ketiga, untuk yang selanjutnya yaitu sikap terhadap olahraga dan perilaku. Yang pertama yaitu teori tindakan beralasan. Perilaku yang berubah berdasarkan hasil dari niat pelaku, dan niat pelaku dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku. Seperti contoh gambar di samping ini, yaitu attitude of sport dan preference social desirability of sport itu berpengaruh terhadap intention to participant dan juga berpengaruh terhadap actual participant. Seperti itu kurang lebihnya. Yang kedua yaitu teori perilaku terencana. Menurut Adjen tahun 1991, faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu atau behavior intention terhadap perilaku tertentu tersebut. Yang ketiga yaitu model trans-theoretical. Menurut Marcus dan Simkin tahun 1993, menerapkan untuk memahami proses di mana orang mengambil dan mempertahankan perilaku olahraga atau latihan. Tahapannya yaitu yang pertama prakontemplasi atau pra-perenungan. Yang kedua yaitu kompilasi atau perenungan. Yang ketiga preparation atau persiapan. Yang keempat yaitu action atau aksi. Yang kelima maintenance atau pemeliharaan. Untuk yang terakhir yaitu ada strategi untuk mengubah sikap olahraga. Yang pertama yaitu ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah sensasi tidak menyenangkan yang kita alami ketika sikap yang kita pegang bertentangan dengan situasi atau niat saat ini. Jadi disonansi kognitif dapat menjelaskan bagaimana kita dapat mengubah sikap kita dalam menanggapi situasi baru. Ini seperti hanya kita berada di lingkungan yang baru dan kita harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. Mau tidak suka tidak suka, kita harus menyesuaikan. Yang kedua yaitu teori persepsi diri. Teori persepsi diri adalah pendekatan yang sangat berbeda bertahap perubahan sikap dikemukakan oleh Bem tahun 1967. Bem mengusulkan bahwa sikap kita ditentukan oleh perilaku kita. Hal ini adalah kita dapat mengubah sikap kita sendiri terhadap olahraga menjadi lebih baik jika kita lebih banyak berpartisipasi, dan kita dapat mengubah sikap orang lain jika kita dapat membujuk mereka untuk berpartisipasi. Seperti itu. Ini seperti simbiosis mutualisme di mana kita saling membantu dan saling menolong, saling mensupport dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai sport psikologi atau psikologi olahraga. Semoga paparan saya ini bisa membantu. Mungkin masih banyak kekurangan di dalam pemaparan saya ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi menonton. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya TK Jepang itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.